Dala cerita dimulai dengan guncangan politik dari pihak oposisi yang gencar memberitakan bahwa lembaga BPHP telah menyalahi aturan hukum. Mereka menduduh lembaga ini didirikan bukan untuk pendidikan, melainkan sebagai wadah balas dendam pribadi Huajin atas kematian calon tunangannya yang merupakan putri dari Menteri Pendidikan. Mendengar rumor miring tersebut, Rim langsung mengonfrontasi Huajin untuk mencari kebenaran. Mengejutkannya, Huajin tak menyangkal hal itu dan membenarkan bahwa motif balas dendam memang ada di dalam dirinya. Jawaban jujur itu seketika membuat Rim diam 1000 bahasa. Sementara itu di kantor BPHP Gende kepergok oleh Pak Menteri Pendidikan saat sedang menulis surat pengajuan mutasi jabatan. Alih-alih marah, Pak Menteri justru menanggapi dengan santai dan menasihati Gende agar memilih alasan mutasi yang lebih logis agar bisa ia setujui. Tak lama berselang, BPHP menerima laporan darurat dari sekolah internasional bergengsi SMA Jokmyong. Seorang murid jenius peringkat 1 bernama Yon dilaporkan telah menganiaya gurunya sendiri yang bernama Pak Chon. Huajin, Rim, dan Gende langsung turun tangan ke lapangan untuk menginvestigasi kasus tersebut. Sesampainya di sana, Gende menjelaskan bahwa SMA Jokmyong dulunya adalah sekolah yang biasa, namun sejak Pak Chon mengajar dan mendirikan kelas khusus, tingkat kelulusan murid ke universitas elit melonjak drastis. Prestasi ini melejitkan nama Pak Chon hingga ia sering diundang ke acara televisi dan dianugerahi gelar sebagai guru sejati. Saat bertemu langsung, Huajin tampak sangat menghormati Pak Chon bahkan memujinya sebagai sosok yang inspiratif. Melihat sikap Huajin yang tak biasa membuat Rim kebingungan. Ketika membahas sanksi untuk Yon, Pak Chon justru bersikap bijaksana dengan meminta Huajin tak memperpanjang masalah ini demi menjaga fokus murid-murid menjelang ujian tengah semester. Huajin yang tampak terpesona dengan karisma sang guru, bahkan memintanya memperagakan jargon penutup kelasnya setelah mengajar. Di ruang interogasi, Rim mencoba mengorek alasan mengapa Yon nekat menyerang gurunya. Namun Yon justru meradang dan menantang Rim untuk melaporkannya ke polisi agar ia bisa dikeluarkan dari sekolah. Menghadapi sikap keras kepala itu, Rim teringat pesan Huajin untuk selalu menahan diri. Ia melampiaskannya dengan memukul dinding gudang sekolah. Awalnya Rim berasumsi Yon mengamuk karena nilai ujiannya yang jelek. Namun Gende menyodorkan data bahwa Yon adalah murid yang paling cerdas, pemilik peringkat 1 paralel. Hal ini membuat Rim makin bingung mengenai motif asli sang murid. Di sisi lain, Pak Chon menduga aksi kekerasan itu dipicu oleh tekanan psikologis dari metode pembelajarannya. Di kelas khususnya, ia menceritakan bahwa sebagai wali kelas cukup dekat dengan para wali murid, bahkan pernah mengunjungi restoran milik orang tua Yon. Rim kemudian kembali menemui Yon dan menyinggung apakah orang tuanya mengetahui perbuatan kasarnya ini. Mendengar kata orang tua, emosi Yon meledak seperti orang kesurupan. Sambil menangis frustasi, ia akhirnya membongkar kebusukan Pak Chon. Ternyata petaka dimulai setelah Pak John mengunjungi restoran orang tuanya. Secara licik, Pak Chon melaporkan restoran tersebut ke pemerintah atas tuduhan bangunan tak berizin hingga usaha mereka terpaksa ditutup. Akibat ekonomi yang hancur, Yon tak mampu lagi membayar biaya kelas privat yang mahal. Saat orang tua Yon mencarikan guru les privat lain yang lebih murah, Pak Chon mengintimidasi guru baru tersebut hingga terpaksa mengundurkan diri dengan dalih ingin fokus kuliah S2. Pak Chon sengaja menghancurkan mental Yon agar murid tersebut tak bisa menyaingi murid kesayangannya. Setelah mendengarkan kebenaran yang memilukan itu, Rim keluar ke halaman sekolah dan melihat Huajin masih asyik bercengkerama dengan Pak Chon. Rim mendesak Huajin untuk mendengarkan kesaksian Yon. Namun Huajin menolak dan mengabaikannya. Muak dengan sikap Huajin yang dianggap berat sebelah dan selalu menyalahkan murid, Rim melayangkan protes keras. Ia merasa rumor bahwa Huajin hanya ingin balas dendam pada murid adalah kenyataan. Menanggapi kemarahan Rim, Huajin hanya bisa menjawab dengan dingin. Jika hal itu mengusik prinsipmu, maka bisa keluar dari BPHP sekarang. Malam harinya, Rim meluapkan emosinya dengan berlari sekencang mungkin sembari mengenang masa lalunya. Dulu Rim adalah korban perundungan yang parah di sekolah, dan Huajinlah yang datang menyelamatkannya dan mengajarinya untuk berani meminta bantuan serta melawan balik bagi orang-orang yang suka merundung. Rasa hormatnya pada Huajin membuat konflik kali ini terasa sangat menyesakan bagi dirinya. Di tempat yang berbeda, Gende diam-diam melakukan penyamaran ke sebuah bimbingan belajar rahasia yang hanya diikuti oleh segelintir murid elit di SMA Jokmyong. Gende sempat dicurigai dan diintimidasi oleh pengelola bimbel karena kedapatan berbohong saat ditanyai mengenai nama-nama murid di sana. Beruntung Yongju yang tiba-tiba muncul dan menyapa Gende membuat pengelola bimbel mengurungkan niat buruknya. Saat makan malam bersama Yongju, Gende dibuat takjub oleh Hinbom dan Songwan.
Dua mantan berandalan STM GAN yang kini telah tobat sudah mau belajar dengan sangat tekun di sana. Keesokan harinya, Gende melaporkan bahwa dari seluruh murid les di bimbel tersebut hanya nama Hon yang tak terdaftar. Hua Jin kemudian menganalisis data masa lalu Pak Chon dan menemukan fakta mencengangkan. Pak Chon ternyata adalah mantan wali kelas SMP dari Yeri, antagonis dari SMA Putri Soyen di episode yang ketiga. Yeri dulunya adalah murid jenius seperti Yon. Namun sengaja dihancurkan mentalnya oleh Pak Chon dengan cara dihina secara verbal jika ia tak bisa satu level dengan Sujong. Hingga Yeri gagal masuk ke SMA Chukmong. Hua Jini menyadari pola busuk Pak Chon yang sengaja menyita waktu belajar Yon dan menghancurkan usaha orang tuanya agar posisi peringkat 1 di sekolah jatuh ke tangan Sujong, anak dari seorang pejabat kaya raya. Hua Jin di sini meyakini jika Yon kali ini akan mengikuti ujian tengah semester, dan Pak Chon yang mendengar hal tersebut justru berterima kasih. Yon yang telah lama absen kemudian kembali masuk sekolah, dan kita diperlihatkan sosok Sujong. Mendengar analisis tersebut, Rim tersadar dari kesalahpahamannya. Hua Jin mengaku ia sengaja berpura-pura karena di dalam hatinya ia selalu berharap dugaannya tentang kebusukan seorang guru adalah salah. Namun, Pak Chon bergerak lebih cepat. Memanfaatkan jaringan pejabat tinggi yang berhutang budi padanya, ia melaporkan BPHP atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan kekerasan. Armada kepolisian datang mengepung mereka lalu menahan seluruh staf serta Pak Menteri Pendidikan atas dugaan pelanggaran hukum dan penggelapan pajak. Namun beruntungnya, Gende dibebaskan karena statusnya sebagai PNS biasa. Di dalam sel tahanan, Pak Menteri yang teringat surat mutasi Gende, ia langsung memintanya agar surat itu ditandatangani sekarang. Mendapat angin segar karena BPHP berhasil dilumpuhkan, ibu dari Sujong mendesak Pak Chon agar bisa memastikan anaknya mendapatkan nilai sempurna dalam UTS yang dimulai keesokan harinya. Pak Chon kemudian menyerahkan seluruh kunci jawaban kepada Sujong dan menyuruhnya mencatat jawaban tersebut di telapak tangannya. Hari ujian pun tiba, Sujong dengan percaya diri menyalin seluruh kunci jawaban tanpa berpikir. Namun setelah lembar jawaban mata pelajaran pertama dikumpulkan, ia tersentak menyadari bahwa semua jawaban dari Sujong salah total. Panik karena sadar ada yang tak beres, Pak John berlari kencang menuju ruang kelas untuk menghentikan ujian berikutnya. Tepat di depan pintu, Hua Jin mendadak muncul dan memerintahkan pengawas untuk tetap melanjutkan ujian. Ternyata kelumpuhan BPHP hanyalah jebakan. Sebelum ditahan, Hua Jin telah memerintahkan Gende untuk menyusup ke ruangan penyimpanan dan mengacak ulang seluruh nomor soal ujian sehingga kunci jawaban yang dipegang Sujong menjadi tak berguna. Di dalam kelas, Sujong panik dan mencoba menghapus tulisan di tangannya. Namun Rim langsung menahan tangannya dan berteriak tegas memperingatkan bahwa tindakan tersebut adalah upaya perusakan barang bukti. Melalui sistem audio sekolah, Gende menyiarkan rekaman penyadapan telepon antara Pak Chon dan Ibu Sujong. Di saat yang sama, sidang berlangsung panas. Pihak oposisi terus mencecar Pak Menteri bahwa BPHP didirikan hanya demi balas dendam pribadi Hua Jin. Dengan tenang, Pak Menteri membungkam sidang dengan membeberkan bukti investigasi menyeluruh di SMA Chokmyong. Ia membongkar konspirasi busuk Pak Chon serta merilis daftar nama pejabat tinggi negara yang terlibat dalam kasus skandal jual beli nilai tersebut. Pak Menteri juga lalu mengatakan BPHP tak berdiri di pihak guru maupun di pihak murid melainkan mereka ada di pihak korban. Mendengar pengumuman tersebut melalui siaran televisi, Yan menangis haru karena keadilan untuk keluarganya akhirnya ditegakkan. Seluruh pejabat korup yang mencoba mengelak langsung diringkus oleh pihak berwajib karena bukti yang disodorkan BPHP terlalu valid. Citra Pak Chon sebagai guru sejati pun hancur lebur dalam semalam menjadikannya musuh publik nomor 1. Cerita berakhir dengan memperlihatkan Pak Chon yang kini mendekam di sel tahanan yang sama dengan Yeri. Di sebuah ruangan terlihat Yeri tampak memaki dan meluapkan seluruh kemarahan serta dendam kesumat yang selama ini ia pendam akibat masa lalu dihancurkan oleh sang guru tersebut. Hukum karma telah berlaku dan drama pun bersambung. Itulah dia alur cerita drama Korea yang berjudul Teach You a Lesson untuk episode yang keempat.